Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Itu yang pertama, yaitu yang tadi kita sampaikan, sombong, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian yang kedua adalah sombong karena sifatnya orang tersebut itu suka merendahkan orang lain. Karena merasa dirinya itu paling benar, paling mulia, paling hebat. Sering kan kita lihat. Atau mungkin bahkan kita kadang-kadang mungkin saja melakukan. Maling, merasa paling benar dewe. Kalau kita melakukan hal yang seperti ini, iya kalau dalam lingkup kecil, merasa paling benar pendapatnya, nggak mau bermusyawarah, nggak mau berargumentasi, sehingga mencari solusi yang baik di dalam satu urusan atau dalam satu perkara. Wis yang penting menang-menangan. Dalam lingkup kecil mungkin dampaknya tidak begitu hebat, tidak begitu berbahaya. Tapi kalau hal ini sudah masuk ke dunia maya, di mana orang yang mendengarkan itu adalah berbagai macam kalangan. Yang melihat itu berbagai macam kalangan. Maka yang timbul apa? Yang sering saya katakan tadi, saling menghujat, saling mencemooh, menggoyahkan persatuan dan kesatuan. Sehingga sebetulnya ini, kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini sama saja dengan menyimpan bom waktu. Tinggal tunggu saatnya saja. Ada caos sedikit akan terjadi geger yang luar biasa. Ini sangat berbahaya buat kesatuan bangsa ini. Kan kita sering mendengar, sering melihat. Dengan pendapatnya si A, pendapatnya si B. Ayo saling menjatuhkan. Wah, saling memojokkan. Kadang-kadang kita merasa miris. Ya, sikap toleransi kita sudah kemana lagi kalau udah seperti itu? Yang harusnya saling toleransi, akhirnya saling menghujat. Masya Allah, ini sangat miris sekali kehidupan sekarang ini. Saling mengejek antara suku satu dengan suku yang lain, ya, antara aliran satu dan aliran yang lain. Wong Tuhan itu udah jelas menciptakan manusia di dunia ini tuh semuanya itu untuk apa tuh? Udah berbeda-beda, bersuku-suku bangsa, udah kita sering katakan. Hanya satu sebetulnya, untuk saling mengenal. Maka dalam falsafah bangsa kita kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu kan mestinya harus kita pegang dalam kehidupan kita sekarang ini. Supaya apa? Kedamaian, persatuan, itu bisa kita rasakan. Pun demikian dalam lingkungan masyarakat di bawah. Banyak sekali kalau kita lihat hal-hal yang sebetulnya tidak pantas dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, sehingga menyebabkan orang lain menjadi benci, menjadi denda, menjadi terhina. Yang semua itu bisa mencelakakan buat dirinya sendiri maupun masyarakat yang lain. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Allah telah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya kurang lebih adalah, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri sendiri. Kalau kita merasa beriman, merasa beragama, tentu kita sebagai umat Islam, yang mana Al-Quran itu menjadi pedoman hidup, sebagai prinsip hidup buat kita. Maka kalau kita ingat dengan ayat ini, untuk apa sih kita membangga-banggakan diri kita sendiri? Kenapa sebetulnya? Karena kalau kita memang mempunyai kemampuan yang lebih, mempunyai keahlian yang lebih, tanpa kita membangga-banggakan diri pun, orang lain akan mengakui. Orang lain akan mengagumi atas kemampuan kita itu. Orang lain akan ikut mencontoh perbuatan kita itu. Bahkan mungkin akan bertanya bagaimana bisa melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang punya kelebihan-kelebihan tadi. Apakah itu tentang ilmu, apakah itu tentang kemampuan hal yang lain. Tentang usaha, tentang berbisnis dan lain sebagainya. Gak perlu kita bangga-bangga. Yang tujuannya adalah untuk menghina orang lain. Ingat. Ya walaupun saya juga pernah mengatakan membanggakan diri juga boleh. Asal tujuannya adalah untuk memotivasi. Tapi yang dimaksud di sini adalah membanggakan yang akhirnya adalah untuk menjatuhkan orang lain atau menghina orang lain. Ini yang tidak boleh dalam agama. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Yang berikutnya yang keempat adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu punya sifat rakus atau serakah. Kalau orang punya sifat rakus atau serakah, yang tentunya ini didorong oleh nafsu amarah untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, orang itu tidak pernah akan ada puasnya. Maka tidak heran akan melakukan tindakan apapun, menghalalkan segala macam cara. Yang haram pun diterjang, yang tidak benar pun diterjang. Karena orang yang rakus itu ya seperti itu sifatnya. Coba Dimas Diajeng yang berbahagia. Banyak sekali orang-orang yang seperti ini, yang lupa akan Tuhan. Walaupun sudah punya harta yang berlimpah, punya kedudukan yang bagus, punya posisi yang hebat, kena keserakahannya, kena kerakusannya tadi, lupa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Banyak sekali sekarang ini oknum-oknum yang suka korupsi, yang suka maling, yang suka melakukan penggelapan, yang mestinya bisa mensejahterakan rakyat. Karena banyak oknum-oknum yang seperti ini, yang serakah, yang rakus, yang lupa akan Tuhannya, hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Hanya banyak dampaknya orang lain yang banyak dirugikan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia,
Kalau kita berpikir jernih sebetulnya, ya, sebetulnya kalau orang sudah berlimpah harta, kedudukannya sudah tinggi, posisinya sudah bagus, usahanya udah hebat, misalnya sebagai seorang pengusaha. Untuk apa sih? Ya. Kita melakukan tindakan-tindakan tercela yang akhirnya akan mencelakakan dirinya sendiri. Banyak kan kita lihat. Segala orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, lama-lama pasti ketahuan kok. Ya. Dia tidak bisa nutupi bangkai, baunya tetap akan tercium. Mesti akan ketahuan satu saat. Nah, kalau udah ketahuan seperti itu kan yang dihinakan kan dirinya sendiri itu dapat. Di dunia pun udah seperti itu. Apalagi ancaman di akhirat kelak. Rakus tuh ya boleh, tapi asal rakus untuk hal-hal kebaikan. Rakus di sini adalah rakus untuk selalu tidak puas untuk hal yang kebaikan. Untuk usaha kita semakin keras, boleh. Ini udah dapat begini, pengen lebih bagus lagi, boleh. Untuk kebaikan-kebaikan boleh. Rakus menuntut ilmu supaya kita lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu yang kita kuasai. Ya. Supaya kita lebih bagus, lebih update diri. Harus malahan kalau ulah yang seperti ini. Sangat diperbolehkan, sangat dianjurkan. Untuk kebaikan. Untuk kemaslahatan. Untuk kemajuan. Sangat boleh. Yang tidak boleh adalah rakus yang seperti tadi itu. Yang tamak. Yang untuk kebutuhan dirinya sendiri saja, yang merugikan orang lain. Kalau kemajuan yang kita rakus di situ adalah untuk kemaslahatan orang lain, untuk manfaat orang lain. Lah bedanya di sini. Walaupun sama-sama ngomongnya rakus, tapi tergantung rakus yang mana. Yang kita maksud di sini yang dilaknat Allah adalah rakus yang merugikan orang lain. Seperti tadi yang saya katakan, korupsi. Melakukan tindakan seperti itu. Penggelapan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau rakusnya adalah untuk manfaat orang banyak, maka itulah yang lebih baik. Yang dianjurkan di dalam agama kita. Untuk supaya kita senantiasa update diri, senantiasa bermanfaat kepada orang lain. Dan amalan-amalan apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, kalau kita rakusnya di situ, itu diperbolehkan, asal itu pun tidak berlebih-lebihan. Ingat, kalau sampai yang berlebihan sehingga merugikan dirinya sendiri, bahkan orang lain, itu pun tetap tidak boleh atau dilarang di dalam agama. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.